Bun, kamu telepon frustasi? Ada apa? Iya nih, lagi banyak pengeluaran buat diri sendiri sama buat nafkahin keluarga juga. Akhirnya ngutang deh. Seorang manajer senior mengutang. Lawak kamu, Bun. Mau gimana? Namanya juga roda kehidupan. Ayolah, coba pikirkan. Pasti ada cara. Saya pengen utang ini lunas sih, tapi nggak punya uang. Terus saya juga pengen tetap kaya. Oh, kredit fiktif di bank. Pada akhirnya, Bun membangun sebuah perusahaan induk bernama PT Indi Daya Group dan mempercayakan Elis untuk menjadi direktur di perusahaan yang terafiliasi dengan PT Indi Daya Group yang bernama PT Indi Daya Reka Pratama. Elis, saya percayakan kamu dapat membantu perusahaan ini ya. Siap. Fitri, kamu tahu kan saya selalu puas dengan kinerja kamu. Iya, Mas. Jadi saya mau kamu menjadi tangan kanan saya di proyek yang saya lakukan ini. Yakin, Bos? Yakinlah, kamu kan kompeten. Bun pun mulai memberitahu segala rencana busuknya dan bagian-bagian Fitri sebagai pegawainya yang akan ia jadikan tangan kanan. Gimana? Jadi kamu mau gak? Bos, tapi ini kan ilegal. Menurut kamu? Yang penting kita sama-sama untung loh. Kamu bayangin, berapa banyak uang yang bisa kita peroleh? Yakin gak mau? Masa malu gitu lah Fitri. Yaudah deh, Bos, saya mau. Lambat laun, perusahaan yang didirikan oleh Bun semakin banyak sebagai alat untuk mengajukan pinjaman dengan dokumen palsu seperti dokumen pengajuan kredit, surat perintah kerja, hingga invoice fiktif dari proyek-proyek BUMN. Fit, serahkan seluruh dokumen ini ke bank. Tapi bank mana? Oh iya, tapi kita butuh bank besar ya untuk memperoleh uang. Bank Jatim, itu bank besar kan? Oh iya, saya akan mengkoordinasikannya kepada kepala cabang Jakarta untuk mempermudah rencana kita. Mantap sekali tangan kananku. Ayo kita bekerja. Ayo. Bun pun mulai menemui dan mendiskusikannya dengan sang kepala cabang bank tersebut, yaitu Tasya. Kesepakatan hadir di tengah-tengah kedua belah pihak memuluskan operasi kepalsuan ini. Saya berharap penuh ya Bu. Tenang saja, saya pasti akan mempermudah kalian memasukkan dokumen-dokumen ini kok. Lagi kan, saya juga menyetujui pencairan kredit untuk verifikasi yang sama. Setiap ucapan Tasya tertuang pada tindakannya. Ia yang mengatur tiap langkah dari operasional ini agar tidak salah pijakan. Tindakannya membuat Bun dan segala orang-orangnya mendapatkan uang dengan skala besar dan cepat. Dokumen sudah saya terima ya. Ini lagi diproses transfer. Oke, baik Bu, saya tunggu ya. Semua uang yang kemudian terus diterima digunakan untuk kebutuhan pribadi, yaitu membayar utang dan melanjutkan kehidupan mewah Bun, yaitu membeli mobil dan berbagai properti lainnya. Kredit yang telah dicairkan sebanyak 569,4 miliar rupiah. Saya nggak menyangka kita udah sekaya ini ya, Bu. Gimana? Ide saya bagus kan? Bagus sekali dong. Hari silih berganti, namun sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan terjatuh. Perusahaan fiktif yang tak kunjung membayar cicilan pinjaman yang jatuh tempo mulai menumbuhkan kecurigaan oleh divisi pengawasan internal Bank Jatim. Perusahaan-perusahaan ini kan dekat dengan Bu Tasya. Kenapa peminjaman mereka belum dibayar ya? Lalu setelah saya cari juga tidak ada aktivitas usaha dan SPK tidak terdeteksi. Jangan-jangan saya harus tolong perusahaan ini. Nggak diangkat-angkat. Nggak bisa dibiarkan ini.
saya harus telepon Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Setelah berbagai penyidikan, akhirnya tersangka pun ditetapkan dan Kejati Jakarta langsung melakukan penahanan. Tak lama kemudian, Kejaksaan Tinggi Jakarta turut menggeledah sejumlah lokasi strategis lainnya, seperti kantor PT Indidaya Group dan rumah Bun Setoso. Dari penggeledahan tersebut, ditemukan sejumlah dokumen penting yang diyakini sebagai bukti utama untuk mengungkapkan lebih dalam jaringan manipulasi kredit ini. Saudari Tasya, diduga terdapat dokumen 65 fasilitas kredit dan 4 kredit kontraktor yang kamu dan rekan-rekanmu cairkan secara ilegal. Apakah itu benar? Ya, itu benar. Saya selaku tim manajemen Bank Jatim menyesalkan kejadian ini dan berkomitmen untuk meningkatkan serta memperbaiki sistem pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang. Kami pun mendukung penuh proses hukum yang kian berjalan demi keadilan dan transparansi. Untuk kedepannya, kami akan melakukan kolaborasi antar Bank Jatim, OJK, KPK, dan Kejaksaan untuk membangun Satgas Pencegahan Kredit Fiktif. Sekian pernyataan dari saya, terima kasih. Nah, dari kasus ini, kami bisa memberikan kalian saran. Yang pertama, Waspadai kredit yang tidak wajar. Karena kredit yang tidak wajar itu pasti tidak langsung dan jelas dari prosedurnya. Kedua, kalau kalian menemukan kejanggalan, kalian bisa langsung melaporkan ke OJK, KPK, dan penegak hukum berwajib. Ketiga, gunakan lembaga keuangan yang resmi, guys. Karena lembaga keuangan yang resmi pasti sudah ditandai oleh OJK. Sekian dari kami, terima kasih.